Harimau jantan itu, waktu dia bertemu dengan betina, dia akan kawin. Lalu dia akan jalan lagi jantannya nih ya, kita ngomong jantannya. Jadi nggak bertanggung jawab nih? Dia nggak bertanggung jawab. Ya, betapa beruntungnya kita tinggal di negeri ini di Indonesia karena kita punya beraneka ragam macam satwa yang sangat berbeda-beda ragamnya. Nah, khususnya juga kita tahu bahwa di negeri ini ada tempat-tempat di mana kita dengan lebih mudah ya melihat satwa-satwa itu bukan cuma di kebun binatang, tapi ada satu tempat yang cukup dekat dengan Jakarta dan juga kalau ada di Surabaya atau ada di Bali, namanya adalah Taman Safari Indonesia. Nah, di tangan saya saat ini ada sebuah buku yang menarik dengan judul yaitu 3 Macan Safari. Rupanya tidak banyak daripada masyarakat termasuk saya yang dulunya tidak tahu latar belakang di balik bagaimana Taman Safari ini terbentuk. Nah, menariknya di Good News Program kali ini adalah salah satu daripada keluarga dari pemilik Taman Safari Indonesia dan suatu kehormatan untuk kita bisa sama-sama bertemu. Pak Michael, apa kabar? Baik. Ya, puji Tuhan, satu kesempatan yang baik sekali untuk bisa ketemu dengan Pak Michael. Terima kasih. Welcome to Good News Program. Welcome to Good News Program. Yes, 3 Macan Safari nih. So, kasih tahu kami dari buku judul ini 3 Macan Safari ini maksudnya gimana gitu? Jadi kenapa ada 3 macan itu? Karena dulu kakek saya itu punya 3 anak laki-laki dan mereka sama-sama membangun Taman Safari waktu itu. Dan mereka dipanggil macan 1, macan 2, macan 3. Karena waktu itu mereka menggunakan walkie-talkie kan ya. Dan walkie-talkie itu bisa kedengaran oleh orang luar. I see. Sehingga kalau misalnya menggunakan nama asli kan bisa jadi ketahuan kan. Ini siapa aja orang-orangnya, personilnya, dia posisi ada di mana. Dengan menggunakan kode-kode itu jadi mereka lebih sulit untuk ketahuan itu sebenarnya. Oke, jadi call sign mereka macan 1, macan 2, macan 3. Betul. Saya rasa itu hal yang menarik banget loh. Dan ketika saya ada seorang teman ya, maksudnya kita kenal dari mutual friend, dari si Rudy, nyeritain tentang Bro Michael gitu ya. Bagi saya itu menarik banget. Dan aku bilang gini, aku pengen kenal dong gitu, aku pengen tahu gitu. Apalagi kan maksudnya siapa yang nggak suka Taman Safari gitu. Iya, kayak kita udah belasan kali gitu ya. Dari anak yang kecil, anak yang gede maksudku, anak pertama, terus anak yang gede ketika anak kedua. kecil. Kemudian udah gede pun masih datang ke sana. Terus field trip untuk anak-anak adikku sayang. Betul, ya kan? kemudian punya anak lagi yang masih kecil, datang lagi ke sana gitu. Terus kemudian kalau ada temen gitu ngajak kita ikut pergi atau kita ngajak anaknya teman gitu. Jadi it's always exciting. Thank you so much ya, maksudnya on behalf of masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia pemirsa Good News Program. Terima kasih banget bahwa keluarga kamu udah buat Taman Safari keren banget gitu. Sama-sama. Your family is an asset gitu. Iya. Bisa cerita nggak? Maksudnya menarik banget ya. Maksudnya kok bisa sampai punya ide ngumpulin satwa-satwa di Indonesia gitu yang beraneka ragam, terutama yang buas. Sehingga sampai jadi Taman Safari. Ya, jadi kan dulu asal mulanya kita tuh dari sirkus kan ya. Jadi kakek saya tuh punya satu passion untuk sirkus. Sehingga dia juga melatih anak-anaknya untuk bisa bermain sirkus. Apakah itu akrobat, dulu juggling juga, sampai terapis yang kita lihat di atas. Terapis itu yang lompat-lompat itu? Lompat-lompat di atas. Lingkaran-lingkaran. Keren kan? Yang ayunan di atas ya. Jadi Okay. mereka juga bisa lakuin itu semua. Gitu. Nah, dia punya satu passion gitu untuk sirkus. Nah, sirkus itu kan biasanya mulai dari akrobat, mulai masuk ke satwa, karena ini kan masih tahun 70-an, 60-an malahan ya. Gitu. Jadi masih terbiasa dengan menggunakan satwa, apakah itu gajah, harimau dan lain-lain gitu. Sehingga kebiasaan satwa itu sudah ada lah dari zaman dulu. Tetapi waktu ayah saya digigit harimau dan dia harus operasi di Australia waktu itu, dia melihat di situ ada lion safari waktu zaman itu, namanya lion safari di Bacchus gitu. Nah, dia mendapat satu visi bagaimana kalau kita mau juga membuat satu semacam itu di Indonesia. Makanya akhirnya jadi Taman Safari. Tahun berapa ya waktu papa kamu kegigit harimau tuh? Akhir 70-an atau 80-an ya mungkin antara situ ya. Kenapa kok bisa sampai kegigit? Gara-gara mainan dengan harimau kan udah dikasih tahu jangan main api kan. Kalau main api terbakar, main harimau kegigit harimau. Gitu kali ya.
kebetulan kita tuh bukannya kayak kalau zaman sekarang ada orang yang pelihara harimau di rumah gitu ya, bukan. Jadi kita memang itu bisnis kan. Jadi What do you mean by business? karena di sirkus itu kan kita punya harimau. Oh, Nah, dan papa saya itu kan dia pelatih harimau. Oh, Jadi wow. yang untuk pertunjukan juga di depan orang-orang, bagaimana harimau loncat, harimau naik ke dulu platform gitu. Jadi dia yang napi gitu ya. ya, nah dia yang Lingkaran melatih api ya? harimau-harimau itu. Oh wow, nyalinya besar sekali Bapak kamu. Nah, satu waktu kita kedatangan harimau yang masih liar gitu. Nah, dia sedang berusaha untuk nge-tame, menjinakkan harimau tersebut ya. Dan sehingga akhirnya dia kena gigit, lalu akhirnya harus dioperasi. Ya, untung nggak fatal ya. Ya, untung nggak fatal. Jadi memang waktu zaman itu hanya ada beberapa negara yang bisa operasi sambung urat itu kan ya. Gila men, itu uratnya kegigit, putus. Uratnya putus, Berarti ya. bleeding badly gitu. Ya harus disambung ulang, harus belajar untuk gunain tangan lagi, bangun ototnya lagi. Dan ya. dia pulih? Pulih 100%-nya. 100%? Ya. Wow, hebat banget ya. Tapi justru pada saat itu terinspirasi untuk punya taman satwa di Betul, Indonesia. ya, safari park gitu. Ya, ngomong-ngomong dulu tentang sirkus nih ya. Maksudnya kalau zaman sekarang kan kayaknya anak-anak zaman sekarang nggak tahu sirkus Jarang itu apa ya. Atau mungkin terutama yang mereka lahir di tahun 2010 ke atas kayaknya. Nah tapi maksudnya kami generasi kita, kayaknya kita juga seumuran kayaknya ya. We were all growing up untuk nonton sirkus gitu. Kalau sirkus ada di kota mampir di kota kita, apakah itu juga punya kalian juga? Iya, betul. Wah, you are an asset man. Thank you so much. Berarti memang kalian kayak sirkus keliling gitu. Sirkus keliling, betul. Wow. Ya, Wow. Dan itu kayak kalau kita pernah lihat nonton film The Greatest Showman. Nah, apakah juga kayak gitu tuh? Ya, idenya kan dari situ ya. Asal mulanya sirkus kan semua dari situ idenya. Memang itu mereka yang pertama kali foundernya sirkus itu? Rasanya ya, mungkin mereka salah satu foundernya ya. Mungkin bisa founder, saya juga kurang itu sih. Ada ini nggak arti khusus nama sirkus itu? What does it mean gitu? Maksudnya ada nggak? Apa you know what I mean? Namanya itu kan catchy, keren gitu ya. Dan orang langsung mikir bahwa itu jadi identik kayak Kodak, kayak Xerox itu kan. Circus is that gitu. Memang sirkus kan zaman dulu lebih banyak menunjukkan sesuatu yang unik ya. Jadi sesuatu yang nggak umum. Makanya kayak akrobat kan nggak banyak orang yang bisa, tapi di sirkus kita bisa lihat bisa. Yes. Lalu orang-orang juga yang aneh, kayak misalnya kalau waktu zaman itu kan kita masih belum terbiasa kayak ada orang yang besar sekali, ada orang yang pendek, yang dwarf itu. Jadi maksudnya mempertunjukkan mereka sebagai pertunjukan itu ya. Sekarang kita kan nggak melakukan hal-hal seperti itu lagi kan. Tetapi sirkus itu tempat orang-orang ya yang aneh sebenarnya sih ya. I see. Ada juga. Jadi yang terjun ke sirkus itu opa ya? Iya, betul. Opa sama? Dan dia membawa keluarganya, anak-anaknya, semua dilatih memang untuk main sirkus. Gila, keren banget. Berarti termasuk papa kamu, generasi papa kamu masih main sirkus. Kalau Michael udah enggak? Udah enggak. Oh, kirain dia ikutan itu kan every night I lie in bed the brightest colors fill my head. Waktu ngelihat contoh aja ya, maksudnya waktu ngelihat film itu ada nggak maksudnya flashback tentang apa yang mungkin papa kamu atau opa kamu pernah cerita tentang kehidupan mereka itu, is it making any sense to you? Ada sih ya, maksudnya itu kan asal mulanya sirkus sebenarnya ya. Jadi kalau kita ya mungkin kalau kita nonton film itu kita terbayang juga sih bahwa ada banyak hal yang orang-orang yang kayak nomaden gitu ya, yang nggak punya rumah, lalu terkumpul dalam satu keluarga di sirkus. Karena sirkus itu kan travel kemana-mana, sehingga kedekatan antara satu dan itu jadi kayak founder dengan karyawan itu sangat dekat gitu. Kita seperti family, keluarga ya? kan, seperti Benar-benar, keluarga, seperti family gitu. Karena keluarga juga tinggal di dalam situ, berinteraksi dengan semua orang gitu. Jadi memang kita punya family culture itu sangat dekat dengan orang-orang. Berarti opa sama your dad and uncle kamu itu berarti semua nomaden semua? Iya, jadi kita punya rumah tapi kita lebih banyak berkeliling. Sekolahnya gimana? Kalau buat yang anak-anak jadi akhirnya makanya waktu kayak ada yang sekolah misalnya, ada juga yang harus keliling giliran lah gitu ya zaman dulu ya. Makanya kita waktu kita kecil juga akhirnya kita yang generasi kita sekolah di Jakarta sedangkan mereka keliling. Oh gitu. Anak-anaknya ditinggal di Jakarta. Iya. Oh berarti waktu
Michael lahir, papa sama itu uncle-uncle kamu masih keliling Masih gitu? keliling, ya. Masih? Iya. Oh, karena itu memang jadi bisnis kalian itu tadi yang dikatakan Iya, ya? iya. Very nice man, very nice. Terus tahun berapa berarti ini titik baliknya waktu papa kena gigit macan kemudian beralih ke Taman Safari? 80-an ya? Tahun Tahun 80-an. 1980-an. Iya. Karena 84 kita sudah membuka Taman Safari Cisarua waktu itu kan. Keren banget. Iya, waktu itu kalau kita dengar Taman Safari kayaknya itu tempat orang-orang kaya lah pergi ke sana gitu kayaknya. Yang hanya orang kaya aja yang bisa pergi ke sana kayaknya gitu ya. Dan keren banget. Ini kalau aku baca dari bukunya, opa kamu dari Chungkwok ya, dari China. betul. Bisa cerita nggak, katanya dulu jadi tukang obat dan lain-lain. Ini sebelum masuk ke generasi sekarang ya. Iya. Kilas balik dulu supaya orang tahu pendiri Taman Safari itu apa dan siapa gitu loh. Go ahead. Ya, dia dari satu keluarga yang keluarganya banyak meninggal semua waktu dibom sama Jepang. Ya, Di dan kota apa dia waktu itu? kota Shanghai. Oh, di Shanghai. Oh, Shanghai kena bom Jepang. Ya, apparently yes, of Iya. course. Terus. Jadi sehingga dia waktu keluarganya udah banyak gak ada, orang tuanya nggak ada, ya akhirnya dia ikut sirkus traveling gitu. Oh, asalnya dari China udah sirkus. Memang asalnya udah sirkus. Oke. Dia ikut sirkus traveling yang dari luar negeri, dan mereka bukan hanya berhenti di China tapi mereka juga keliling dunia gitu. Nah, sehingga waktu dia keliling, dia berhenti di Singapura lalu masuk ke Indonesia. Wow, keren ya. So, opa kamu apparently was very adventurous ya. Mungkin juga ya. Banyak cerita dong. Maksudnya kalau kamu deket nggak dengan sama opa kamu? Ya cukup dekat, tapi dia mungkin bukan orang yang talkative ya. Karena mungkin orang zaman dulu kan lebih kaku juga mungkin ya. Sehingga kita ya sedekat-dekatnya lebih mungkin yang kita bicarakan lebih tentang pekerjaan mungkin, tentang function itu ya, tetapi jarang mengenai Kehidupan. kehidupan. Iya, right. Kita sekarang berarti ngomong tentang Taman Safari ini. Taman Safari itu kan jadi aset ya. Maksudnya kalau menurut kami itu Taman Safari itu tempat yang penuh dengan sukacita gitu ya. Iya sih, Maksudnya kalau punya anak kayaknya bucket listnya orang tua mesti bisa bawa anaknya ke sana gitu. Jalan-jalan. Kasih Ya. buka kaca jendela mobil Iya. kan, terus kasih makan gitu. Terus kalau binatangnya hewannya makan itu lucu gitu. Iya, atau kalau kepalanya si jerapah Kadang itu masuk ke masuk. mobil Iya, gitu. iya, iya, betul, Kayaknya keren betul. banget. Terus kita jadi geli-geli sendiri, keluar. So gimana maksudnya dari ide itu pengen sampai akhirnya kok bisa sampai milik Cisarua dan yang lain-lain tuh gimana, dan kemudian sampai hari ini berkembang itu pesat banget jadi satu bisnis yang like an empire gitu kalau menurut saya itu. Jadi ya waktu zaman itu kalau saya renungin sekarang ya mungkin kita juga risk taker juga sih ya. Jadi waktu kita memilih lokasi, kita ngejaminin waktu saat itu kan kakek saya harus jaminin semua yang dia punya untuk start bisnis ini Oh, really? gitu. Ya. Jadi istilahnya apa namanya salon lah gitu, all in gitu istilahnya. Ya, untuk bisa beli tanahnya, untuk bisa buka akhirnya jadi dan operate, dan ya puji Tuhannya rame kan itu ya, maksudnya berjalan ya. Nah, tapi dia juga tipikal orang yang sangat konservatif satu sisi dan dia sangat tidak suka dengan hutang gitu. Makanya walaupun dia jaminin waktu Taman Safari berjalan, dia akan cepat sekali lunasin hutang-hutang tersebut. Nggak sehingga suka beres. sama hutang. Ya. Oke. Right, iya. Ada nggak maksudnya dari waktu Michael growing up kan istilahnya pasti kamu sering dibawa ke proyek di sana tuh. Iya, pembangunan. So apa yang kamu lihat dari semua itu? Kalau waktu itu ya pembangunan ya, jadi masih banyak yang kayak lahan kosong, bulldozer diratain, dibikin itu, jadi ground zero lah ya gitu ya. Jadi ya membuat kandang baru, exhibit baru, kayak gitu-gitu ya, masih udah terbiasa dari kecil ya kita lihat. I see. Dan kemudian kedekatan kamu, apakah kalian sekeluarga juga punya satu passion terhadap hewan gitu, terhadap satwa gitu? Ya kita sih sebenarnya ya kita nggak pernah pelihara yang aneh-aneh sih di rumah ya. Jadi kita hanya pelihara kayak anjing. Ada dulu kakak tua berisik sekali, tapi habis itu Tapi anjingnya berapa? 100 gitu di rumah? enggak. 101 Dalmatian gitu. Kenapa kakak tua kok berisik? Kan Karena kakak tua suka teriak-teriak kan. Oh, ya, gitu. habis itu kalau anjing kita gonggong dia ikut teriak-teriak, jadi satu rumah semua berisik semua gitu. Ya, terus Ya. kemudian?
Jadi kita nggak terlalu banyak pelihara satwa yang aneh-aneh sih di rumah sih. Gitu. Tapi kita ya terbiasa karena kayak kita punya anjing, waktu anjing kita punya anak, kita kebetulan dulu anjingnya herder kan. Jadi waktu anjing kita punya anak, kebetulan kita punya satu harimau yang indukannya itu nggak mau nyusuin anaknya. Gitu. Terus? Sehingga akhirnya babynya itu cupnya itu harus kita ambil, kita susuin ke anjing kita. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Karena That's nice. babynya ukurannya sama kan. Kalau asal awalnya kan Iya, ukurannya sama. segini Nggak, tapi doang, kan? air susunya cocok gitu. Cocok sih. Cocok-cocok Ya, aja. Cocok-cocok Oh, aja. manusia pilihan. minum susu sapi aja bisa kok. Oke, Iya, iya, iya. Tapi I see. sebenarnya memang susu ibu itu sangat penting sih ya. Jadi kayak biasa harimau tuh kalau yang dia miss 2 minggu pertama, dia miss susu pertama di 2 minggu pertama tuh biasanya bermasalah. Anaknya? Anaknya ya secara Oh. fisik. Gitu. Karena dia 2 minggu pertama itu ada vitamin-vitamin yang harus dia dapetin dari susu Kolostrum. ibunya. Iya, kolostrum. Kayak kalau di Asia ada I see. Nah, bertumbuh dengan semua pengertian tentang sirkus, tentang satwa, apa yang maksudnya kepribadian seperti apa yang terbentuk dalam diri Michael? Mungkin terbiasa ya saya sih ya, terbiasa dengan binatang, terbiasa dengan tempat rekreasi. Karena itu mungkin jadi satu family industry sih ya, family business yang kita sudah terbiasa dari kecil, kita lihat main Yeah. gitu, sehingga ya kita Bukan jadi sesuatu terbiasa. yang sifatnya kayak special banget gitu ya. Ya, betul. Oke, teman-teman kamu kan keren banget kayaknya kalau berteman sama kamu. Tell us about your growing up. Teman-teman saya malah banyak yang nggak tahu katanya deh. Really? Iya. How come? Ya. Jadi ya satu sisi kita nggak banyak ngomong-ngomong di luar kan ya, nggak banyak ngomong-ngomong di luar. Kita Oh, you juga didn't talk about it. no, dan juga kita juga bukan kayak yang sering pesta itu nggak seperti Ngadain itu pesta sih. ulang tahun di Taman Ya, Safari ya, apa? ya, nggak Mungkin pernah, nggak nggak musim ya kali ini. Nggak musim zaman itu ya. Iya. Itu zaman baby boomer kan ya. Iya, I see. Oke. Tapi kalau anak-anak kalian sekarang, Michael dan istri dan anak-anak, kalau misalnya ini ada nggak yang keluarga-keluarga ulang tahun sana gitu? Sedikit lah ya, Sedikit tapi ya? ya maksudnya karena kita terbiasa dari keluarga yang modelnya seperti itu kan ya, sehingga walaupun pasti secara apa tuh namanya ikutin lebih maju ya gitu ya, maksudnya lebih terbuka, tetapi tidak sampai segitunya juga sih. Alright. Iya. Tapi aku dengar di mana gitu ya, di sekolah international school mana gitu. Itu kalau mereka ngadain acara gitu bisa loh. Hewan-hewan dari Taman Safari dibawa ke sekolah. Gimana? Apakah bisa seperti itu? Itu mungkin yang kayak Safari Goes to School kan mungkin. Oh, Karena memang Safari juga bisa Goes to School. Jadi memang fungsinya kan untuk edukasi. Jadi kayak memberi edukasi ke anak-anak kecil Iya. mengenai pelestarian satwa. Oh. Supaya menimbulkan juga kecintaan terhadap satwa-satwa. Memang dengan ada compassion ya? mereka terhadap Ada program Oke. itu. Ada program Oh, itu. kirain itu I yang see. punya Taman Safari gitu. Oke, Iya, nice. Nah, terus kalau yang pusatnya berarti yang di Cisarua ya. Iya. Terus ada cabang-cabangnya kan? Betul. Yang kalau kami kan kota kelahiran Surabaya. Iya. Jadi dulu pertama kali banget kita pergi ke Taman Safari itu Yang yang di Prigen. Prigen. Iya. Nah, kami melihat kesamaan dari Cisarua maupun Prigen itu selalu tempatnya yang kayak lebih dingin gitu kan. Iya, betul. Udaranya lebih sejuk. Pinter banget lo tuh. Tell us why gitu. Kenapa harus lebih sejuk? Karena waktu itu ya kalau kebetulan Taman Safari Prigen itu kan duplikat sebenarnya. Duplikat dari Taman Safari Cisarua. Jadi apa yang kita lihat bekerja di Taman Safari Cisarua ya kita coba untuk bikin lebih baik. Gitu di Prigen. Ya lalu dari Prigen ya kita juga coba lebih baik lagi di Bali waktu kita bikin kan. Jadi kita melihat apa sih yang kira-kira plus minusnya, kendalanya seperti apa supaya kita juga bisa adaptif ya dengan yang zaman itu ada kan. Kalau di Bali di mana? Gianyar, Bali Itu Safari dingin di juga Gianyar. tempatnya? Enggak, Nggak makanya terlalu- di nggak samping dingin? pantai malahan. Oh, di samping pantai. Samping pantai. Oh, itu hewannya nggak kegerahan. Enggak sih, nggak masalah karena sebenarnya banyak satwa kan juga kayak Afrika kan juga panas ya. Jadi sebenarnya satwa itu apalagi satwa liar ya. Mereka terbiasa dengan panas, hujan gitu. Mereka lebih kuat Kondisi malah. yang keras.
Iya, iya. Oke. Nah, kalau kita misalnya mungkin banyak orang yang nggak terlalu mikirin tentang bisnis side-nya Taman Safari gitu ya. Tapi maksudnya di sini di Good News Program kita juga seringkali membahas tentang bisnis gitu. Nah, tell us, bisnis modelnya Taman Safari ini kayak apa? Bisnis model kita sih mungkin lebih seperti pariwisata sih mungkin ya. Hospitality. Hospitality ya. Iya. Jadi kita juga di dalamnya banyak orang-orang hospitality ya. Karena kan Taman Safari, mungkin banyak kita melihat Taman Safari itu tempat satwa. Yang which is memang kita adalah tempat satwa konservasi secara ex situ yang dibilang. Ex situ. Konservasi itu berarti apa ya artinya? Pelestarian. Pelestarian ya. Jadi kita menjaga DNA dari spesies tersebut gitu. Kita nggak boleh untuk crossing dengan DNA dengan spesies lain. Oh, crossbreeding nggak boleh. Crossbreeding nggak boleh karena kita mau memastikan kalau anak cucu kita masih bisa melihat satwa spesies tersebut. Nah, itu menarik ya, karena terakhir kita kunjungan ke Taman Safari yang di Cisarua tuh waktu pandemik. Iya. Waktu mulai buka lagi gitu, terus si James ngajak gitu kan. Nah, ada burung Garuda, yang kalian berhasil lestarikan karena itu harusnya udah punah. Tapi kok gimana caranya kok kalian bisa berhasil melestarikan? Jadi memang kalau kayak burung elang Jawa itu sebenarnya Garuda itu kan diambil dari elang. Namanya elang ya, Jawa. Elang Jawa. Okay. Nah, elang Jawa itu populasinya memang sudah rendah sekali itu. Nah, tetapi kalau kita lihat di Gunung Pangrango itu masih ada sebenarnya, tetapi memang populasinya nggak banyak. Bogor. Iya, iya. Sehingga di Taman Safari itu kita ada satu fasilitas di atas gunung yang memang untuk melestarikan, mengembangbiakan satwa tersebut. Oh, jadi gitu. kalian beli dari yang di Bogor itu? Jadi kita kadang-kadang suka dapat sitaan, ada orang yang mau selundupin atau pemerintah bisa titipin ke kita. Oh, pemerintah titipin. Ya. Nice. Nah, dari itu kita punya fasilitasnya, kita punya orang medisnya, kita punya tempat risetnya, dan kita mengembangbiakan satwa-satwa tersebut. Oh, jadi nggak jadi punah dong ya? Nggak jadi punah. Jadi di situ ada elang Jawa, ada harimau Sumatera, ada macam-macam burung-burung gitu. Jadi memang kita punya fasilitasnya untuk konservasi. Kalau kita lihat film kayak Jurassic Park misalnya, itu kalau misalnya kalian nemu telurnya, bisa nggak dilestarikan dinosaurus atau T-Rex gitu, itu gimana kalau misalnya nanti digigit sama dinosaurus? Mungkin nggak se-advance itu mungkin. Tapi is that really possible untuk hal itu bisa dilakukan? Rasanya sih enggak ya, apalagi dia ambil dari DNA, darah gitu kan ya. Habis itu kayak inseminasi buatan itu ya. Itu lebih advance ya. Kalau kita sih kita lebih mengambil, kita pairingin misalnya kayak kita memastikan ini jantan betina, lalu kita juga melakukan inseminasi buatan sih, bukannya enggak. Cloning dilakukan? Cloning enggak, kalau cloning enggak. Apakah belum sampai ke sana atau memang nggak boleh atau apa? Mungkin belum dibutuhkan ya. Sekarang ini sih kita masih cukup dengan inseminasi buatan, kita masih cukup dengan nge-pairingin satwa-satwa tersebut. Habis itu asal kalau misalnya punya telur atau punya anakan, kalau misalnya indukannya nggak bisa rawat, ya kita harus ambil dan kita harus rawat. Kita punya fasilitasnya untuk merawat itu. Ya kayak itu yang mesti yang umum kita masih lakukan. Very nice, very nice. Nah, kalau dalam segi ini, maksudnya dalam segi bisnis nih pagi-pagi. Kalau misalnya kami lihat bisnis ini kan kayaknya ini sangat menguntungkan banget gitu. Dan kayaknya juga nggak mudah untuk kompetitor masuk gitu. Apakah kalian juga mengalami ada pasang surut, naik turun gitu dalam bisnis kalian gitu, atau it's all the way graphic up gitu, to the moon gitu? Pastinya sih mungkin kenapa kayak kompetitor juga mungkin nggak mau masuk ke industri kita ya. Sebenarnya industri kita itu kita punya, mungkin kita bilang beberapa pilar ya. Jadi kayak kalau kita melihat dari zoo-nya sendiri, mengelola satwanya sendiri gitu, itu mungkin tidak terlalu menguntungkan sebenarnya. Really? Ya, karena kita punya biaya yang cukup besar kan untuk pakan misalnya, apalagi kayak waktu pandemi harus tutup gitu, dan kita tetap harus kasih makan satwa-satwa tersebut kan, nggak mungkin diet mereka. Gitu. Jadi mereka tetap harus nggak ada makan. penurunan kualitas makanan tuh mereka. Ya kita coba untuk pengurangan. Jadi misalnya contoh variasi yang kita kurangin.
Jadi kayak misalnya kayak kita aja lah mungkin ya, waktu kita dulu sebelum pandemi, kita bisa makan daging sapi, daging ayam, daging ini, daging ikan. Lalu waktu pandemi karena gaji misalnya berkurang ya kita kurangin juga. Tapi pandemi kamu jadi gemuk nih, gimana nih? Naik 10 kilo gitu misalnya. Ya kan nggak semua orang kayak kamu. Enggak, maksudnya apakah satwa-satwa itu kan istilahnya dia cuma duduk diem gitu atau? Oh enggak, jadi kan tetap dia masih tetap harus keluar, tetap harus dikeluarin, kena matahari. Mereka tetap harus berlatih aktivitas. Oh, ya. dan jumlah pegawai juga nggak bisa dikurangin ya? Betul. Kayaknya apalagi yang merawat jaga satwa macan sama nggak bisa. sama singa gitu. Ngamuk tadi. Iya, iya, iya. Oke, iya. berarti waktu pandemik nggak menguntungkan ya? Iya, susah lah pasti ya. Jadi, nah makanya kalau kita melihat dari sisi zoo-nya, sebenarnya malah challenging ya. Maksudnya itu tantangan. Tetapi kita Taman Safari kan sebenarnya di luar zoo pun ada Hotel, restoran, ada hotel gitu. Jadi cross subsidinya dari sana. Betul, ada theme parknya, ada roller coaster, ada bom car, ada itu. Nah itu sebenarnya yang bagaimana kita substitute satu dengan yang lainnya gitu. Iya, iya. Kan itu istilahnya satu bisnis yang kompetitor nggak bisa masuk. Biasanya kalau dari segi bisnis itu kalau nggak terlalu ketat kompetisi, orang jadi slacken gitu. Jadi relax dan kemudian nggak adaptif, kemudian nggak perlu merasa untuk inovatif dan upgrading. Apakah kalian juga? Tapi kalau aku lihat kayaknya nggak kayak gitu deh. Can you explain? Betul. Karena kita juga satu sisi kan apa namanya? Kita ikut banyak association ya, gitu di luar negeri. Apakah itu di Eropa, di Asia gitu. Wah, sampai sebegitunya ya? Ya, jadi kita juga mendorong Upgrade. kita untuk terus upgrading Nice. apa yang baru di industri kita, bagaimana cara kita mengembangkannya gitu. Jadi, nah memang walaupun mungkin industri kebun binatangnya seperti ini jarang, tetapi sebenarnya kompetitor kita kan bukan hanya serupa ya. Tetapi TV juga itu kompetitor kita, games itu anak-anak itu, maksudnya kalau dia bisa main sama satwa dibanding sama dia main game, dia pilih mana gitu kan ya, mana yang kira-kira dia lebih suka. Nah itu kompetitor kita juga kan sebenarnya. Oh, not direct tapi itu competition. Betul. Jadi bagaimana kalau misalnya anak-anak itu datang ke Taman Safari, mereka tetap masih tertarik main dengan satwa, tidak tertarik sama main lihat di handphonenya. Nah itu kan juga dua hal yang jadi makanya kita juga harus mendorong ya inovatif supaya anak-anak itu tetap tertarik sama satwa. Tapi aku lihat sih kalian selalu ada yang baru kok ya. At least di show-shownya itu selalu ada show baru yang ditampilkan. Terus kayak yang di Cisarua itu, dan dulu waktu kita kunjungan sama Angel waktu dia masih kecil nggak ada pandanya. Iya, betul. Sama James ada pandanya. Jadi waktu setiap kali datang itu pokoknya ada sesuatu yang menarik yang bisa look forward to gitu. Kayaknya gede banget ya tempat itu. Itu berapa gede sih itu tempat itu? 240 hektar ya. Gosh, 240 hektar tuh luas banget tuh, kota kecil men. Iya. Yang Prigen lebih luas sebenarnya ke Prigen. Oh, Prigen lebih luas. Prigen lebih luas. Prigen itu 340 hektar. Wow. Iya. Nah, tapi kalau itu yang Taman Safari kan bisnis keluarga ya, keluarga besar. Nah, kalau Michael sendiri, kamu terjunnya di mana? Nah, saya kan memang dulu background-nya itu lebih banyak creating new business sebenarnya, gitu. Jadi mengembangkan yang baru gitu. Dan memang kebetulan background saya juga civil engineer kan, teknik sipil gitu. Sehingga saya banyak membangun proyek-proyek, bikin hotel untuk Taman Safari misalnya. Tapi hotelnya juga yang unik-unik kan ya, jadi kayak ada binatangnya, dikelilingin satwa gitu. Jadi terbiasa dengan create hal-hal seperti itu. Makanya sekitar waktu pandemi itu banyak proyek kita kan yang berhenti sebenarnya. Nah, ya karena efisiensi kan ya. Mungkin kalau kita lihat pandemi itu kan semua efisiensi. Jadi ya jangan ada new investment, jangan ada pengembangan gitu. Nah, itu yang kita coba kurang-kurangin. Gitu. Nah, ternyata waktu pandemi itu ada tawaran yang menarik sih gitu. Sehingga akhirnya saya kita membuka satu produk baru namanya Aviary Park di Bintaro Creative Village gitu. Bintaro Creative District. Taman burung ceritanya nih. Ya, jadi di situ ada burung, ada kupu-kupu, ada arthropoda juga gitu. Apa itu arthropoda? Jadi arthropoda itu adalah satwa-satwa yang bershell. Jadi bershell itu seperti semut, kelabang, iya dia kan kayak itunya ya, susunan tubuhnya ya. Tapi ternyata juga termasuk crab, kepiting ya, kepiting juga termasuk gitu.
Kerang juga. Oh, Ya, gitu. I see. Jadi Iya, iya. kerang enggak malahan ya, enggak. piting gitu. Berarti binatang yang badannya ada cangkangnya lah. Iya, Scorpion ada gitu? cangkang. Ya, betul, scorpion gitu. Kenapa kita pengen bikin gitu kan ya? Kadang-kadang kan banyak tempat wisata merasa insek ini bukan sesuatu yang menarik kan sebenarnya ya. Betul. Tetapi kita pengen bikin karena kita lihat Indonesia ini kan sebenarnya biodiversitas nomor 3 di dunia. Oh ya? Ya, Yang jadi, nomor 1 siapa? Amerika Selatan. Oh, kayak Amazon gitu, Amazon Forest ya. Jadi memang kalau kita lihat burung-burung kita sebenarnya sangat mirip gitu. Jadi sama-sama rainforest tapi mereka tuh jauh lebih besar sehingga burung-burungnya juga lebih besar, satuannya lebih besar gitu. Jadi mereka tuh selalu kayak serupa tapi lebih besar. Oh, Gitu. oke. Iya, Jadi iya. kayak kita di sini piton, di sana anaconda gitu kan ya. Wow. Iya, Jadi kalau yang nomor 2? nomor 2 juga masih Amerika Selatan. Oh, Oh, di Amerika oke. Selatan ada Amerika 2. Selatan ya. Nah, nomor 3 baru Indonesia kita. ketiga. Iya, Gitu. iya, iya. Sehingga yang kita mau nunjukin adalah misal contoh kelabang gitu kan ya. Kelabang itu kalau di Indonesia punya kelabang juga nggak kalah besar gitu, malah Iya. cukup besar juga, bisa sebesar ini gitu kan ya. Oh ya? Nice. Ya, Oh, besar Kelabang itu yang dari scorpionnya? Kalimantan centipede ya. ya. Mhm. Kok centipede? Centipede. Centipede. Betul, Oh, centipede. Benar ya? Itu bisa beracun loh, gigit kuat banget. Ya, bisa demam ya kalau kena ya. Terus. Jadi Kalimantan punya juga besar gitu. Tapi kalau kita bandingkan sama yang Amerika Selatan punya dia lebih besar lagi gitu. Oh. Tetapi dengan kita bisa membandingkan yang kedua ini kita bisa menghargai juga kan sebenarnya Indonesia ternyata nggak kalah unik ya gitu. Nah itu kita pengen membuat masyarakat itu anak-anak merasa ternyata Indonesia itu kita harus berbangga dengan apa yang kita Yes, punya. betul, betul. Jadi yang di Taman Aviari ini yang bisa dilihat itu Betul. salah satunya adalah Betul. hewan-hewan yang ada cangkangnya. Iya, juga Iya. semut, bisa semut. Semut yang dari Kalimantan itu salah satu semut terbesar di dunia. Oh, Seberapa ya? emang? Ya, bisa besar gitu. Nah kita di situ nanti juga ada satu tempatnya di mana ada sarangnya, ada semutnya gitu. Nah kita bandingkan dan kita bisa lihat dalamnya sarangnya gitu. betul. Nice. Kita harus pergi ke sana dong. Iya dong. Sama tahu ketemu Ant-Man gitu kan. Itu semut yang besar itu jangan-jangan Ant-Man yang sedang mengecil. Oh, pinter. Nah, ini menarik. Maksudnya gini, talking about iman sekarang, about Ya, faith gitu oke. ya. Maksudnya dalam diri seorang Michael itu kayaknya menurut aku ya, dari apa yang kamu ceritakan tuh hidup kamu kayaknya nyaman and comfortable gitu loh. Nah, tapi kita bicara tentang iman ini, boleh nggak kamu cerita tentang perjalanan iman kamu sendiri bagaimana di dalam Yesus gitu? Kalau iman saya sih saya merasa sepanjang seumur saya hidup itu growing ya, growing. Jadi memang kalau saya lihat iman itu adalah sesuatu yang kita bangun sebenarnya, bukan sesuatu yang instan. Jadi yang membuat iman kita terbangun itu apa sih sebenarnya? Tantangan menurut saya. Tantangan. Challenge. Yes. Dan memang karena kebetulan gitu, saya memang karena banyak bekerja dengan new things kan ya. Jadi kayak building hotel yang ada satwa misalnya gitu. Jadi sehingga banyak sekali uncertainty yang harus saya hadapin kan ya. Banyak sekali saya mesti ngapain nih gitu kan ya. Nggak ada orang yang pernah lakuin ini sebelumnya gitu. Jadi itu dimana kita harus menggunakan wisdom juga kan ya. Knowing right and wrong gitu. Saya harus ambil yang A, tidak ambil yang B. Kenapa saya harus ambil yang C, tidak yang B misalnya gitu. Jadi banyak keputusan-keputusan yang harus saya ambil dan berdampak terhadap hasilnya gitu kan ya. True. Nah itu makanya di mana ya saya kalau iman ya saya harus banyak depend kan ya. Depend kepada siapa gitu ya, kepada Tuhan lah pastinya ya. I see. Ini Michael yang sekarang nih ya. Iya. Tapi Michael yang dulu gimana? Maksudnya dari kalau aku dengar dari 1-2 orang gitu kayaknya Michael dulu kayaknya nggak kayak gini sekarang gitu. Michael dulu nakal gitu misalnya gitu. So tell us about that gitu. Oh ya, kalau misalnya ya mungkin saya ada anak-anak tuh yang kita belum metanoia ya. Jadi waktu kita kecil kita sepertinya kayak let it go, nggak punya visi, nggak jelas gitu, nggak ada tujuan gitu kan. Happy go lucky. Ya kalau ditanya mau ngapain nanti ke depan juga belum mikirin gitu kan ya, belum mikirin gitu. Nah mungkin saya melihat ada anak-anak yang tahu apa yang mereka mau inginkan gitu ya. Kayak saya dulu misalnya waktu saya high school gitu, saya punya satu teman yang dia orang Malaysia gitu.
Dan dia tahu, saya mau jadi dokter, gitu. Karena bapak saya dokter, saya mau jadi dokter, gitu. Tapi kalau ditanya, Michael mau jadi apa? Wah, saya juga nggak tahu ya. Saya belum kepikir mau jadi apa. Nggak pernah ngomong, bapak gua pemain sirkus, gua mau jadi pemain sirkus. Gitu. Ngomong-ngomong, kamu nggak pernah dilatih gitu ya untuk main sirkus? Jadi waktu kecil sih kita sempat dilatih sih gitu. Kita biasa handstand tiap pagi gitu selama setengah jam. Setiap pagi? Iya, setiap pagi. Wow. Untuk bangun kayak apa tuh namanya internal muscle lah gitu ya. Apakah ini yang membuat diri kamu sekarang menjadi Enggak juga sih. bulky gini? Enggak. Kalau iya nanti ini anak-anak kayaknya. Mulai besok handstand semua. Iya. Terus kemudian. Jadi ya dari kecil dibiasakan lah untuk itu gitu. Nah, tapi setelah Taman Safari ada ya kita mulai shifting sih. Jadi kita nggak lakuin itu lagi sih. Oh, udah nggak Udah sirkus nggak, keliling udah lagi. Iya. Nah, ini ngomong-ngomong tentang kenakalan kamu nih, maksudnya bisa spill nggak? Maksudnya berapa hancur hidup kamu gitu loh? Ya, jadi karena nggak ada visi, nggak ada tujuan, jadi mungkin juga sehingga saya juga mix dengan teman-teman yang salah mungkin ya. Ini di Jakarta atau di mana? Di Australia kebetulan. Di Australia, gitu. oke. Jadi saya tuh dari umur 14 saya udah berangkat ke Australia. Saya jadi waktu itu tinggal di asrama dari umur 14. Jadi saya 12 tahun total di Australia. Wow. Ya, jadi saya mix dengan ya setelah kalau waktu di asrama kan karena kita dikekang ya. Jadi nggak mungkin bisa terlalu nakal kan gitu ya. Tapi nakal. Ya, nakal. Iya, terus kemudian. Tapi setelah keluar dari asrama ya otomatis kan Bebas. kita bisa milih teman kan. Kalau sebelumnya kan teman kita ya harus kita pilih dari antara pool itu kan sekolahan Yes. itu Iya. ya. Tapi waktu kita universitas kita juga nggak ada parent kan ya, jadi kita bisa milih teman siapa yang kita mau pilih kan, gitu. Siapa Dan yang pilihan kamu apakah yang baik-baik atau yang fun atau yang gimana? Jadi pilihan saya dulu yang lebih ke geng gitu. Really? Ya. Jadi itu merasakan sebenarnya saya melihat kita semua tuh mencari keluarga sebenarnya, mencari I see. family, Yeah. mencari rasa aman, rasa secure ya. Nah, Untuk diterima kali ya? Untuk diterima. Ya. Dan di dalam geng itu sebenarnya rasa kekeluargaan itu sangat kuat. Ya, ada kayak Big Brother, ada kayak Big Brother itu memberikan kayak covering, Backing kamu gitu. ya, Iya, terus. gitu. Sehingga itu memberikan rasa aman kan, ya. Nah, itu ya mulai dari situ masuk ke teman-teman yang salah, pergaulan yang salah, ya habis itu ya itu mungkin wasting time lah. Ya. Berapa tahun itu maksudnya Michael hidup dengan pola kehidupan seperti ini? Mungkin bisa 4 tahunan ya. 4 tahun. Iya. Oke. Akhirnya sadarnya 4 tahun. gimana? Sadarnya ya ada satu waktu saya melihat kayak, waduh kalau saya mau begini terus, hidup saya kayak gimana ya gitu ya. Waktu itu mungkin umur saya sekitar 20-an ya, 20 berapa lah gitu ya. Saya melihat kalau saya hidup kayak begini, saya bakal jadi apa gitu kan ya. Kayak begini tuh kayak bagaimana? Nggak jelas kan sekolah nggak lulus gitu kan ya, karena oke. main-main terus gitu. Jadi sehingga ya otomatis satu masa, wah saya mesti ngeberesin hidup saya nih gitu. Ya. Ini apakah ada hubungan dengan ini, Mike? And at one side keluarga kamu kan istilahnya secara business wise kan jadi diberkati sekali tuh ya. Maksudnya secara keuangan kan meroket gitu. Berkelimpahan gitu. Apakah itu menjadi salah satu dampak tidak baik yang terjadi pada kamu gitu? Enggak sih ya, karena kita dari keluarga yang sangat konservatif ya. Konservatif. Ya, jadi saya melihat misalnya kayak contoh anak-anak zaman sekarang gitu ya. Kalau kita tuh dulu misalnya setelah lulus pun mobil gitu ya. Mobil tuh Suzuki Vitara misalnya gitu. Yeah. Honda, Odyssey. Apakah kita sebenarnya can afford lebih daripada itu? Sebenarnya can kan ya. Iya. Jujur, tapi parents nggak pernah memberikan itu. Oh, jadi mereka cukup modest dalam mendidik kamu. Kalau bisa Z3 pun bisa gitu ya. 911 pun bisa gitu maksudnya. Mungkin bisa kali ya, tapi itu bukan yang mereka lakuin. Iya, dia understand. What is 911? 911 tuh Porsche. Oh, Z3. Z3 itu BMW. Oh. Iya. F40 tahu?
What is F40? Ferrari gitu F40 ya. dia tahu. Oke. Tapi kamu nggak dibeliin yang Enggak, mobil-mobil enggak. sport Padahal gitu. bisa untuk dibeliin itu Saya semua. rasa sih pasti bisa sebenarnya Iya, pasti ya. bisa lah, bukan Pasti kamu rasa lah. Ya, ya. oke. Terus kamu dibeliinnya apa? Ya Suzuki Vitara, ya mobil yang memang harganya juga kalau di luar negeri kan 200-an juta, itu Iya, ya 20.000, 15.000 Modest lah, gitu. modest, Ya. ya. Tapi kamu dikirimin uang sekolah itu, cuman sekolahnya nggak niat gitu, Iya. main-main, nggak lulus-lulus. Ya nggak fokus lah dia ya, tipe yang nggak lulus-lulus. lebih aktivitinya terlalu banyak gimana mau sekolah lulus gitu kan ya. Oke. Iya. Terus kemudian akhirnya? Ya satu masa ya saya mendapatkan metanoia ya. Metanoia itu terbukaan pikirannya ya. Jadi kayak wah saya kalau kayak begini karena memang kita lihat perubahan terbaik tuh bukan dari luar kan. Perubahan terbaik harus dari dalam, start dari inside kan. Tapi itu kan, kayak out of the blue gitu, nggak ada yang Apakah ngomongin ada- kamu terus tiba-tiba sadar. Yes, pemicunya, triggernya. Is it Ada really? kejadian apa atau Michael lihat apa untuk menginsyafkan kamu? Mungkin saya lihat adik saya juga ya, kita punya adik kan ya, kita beda umurnya 5 tahun itu. Saya lihat, wah adik saya udah mulai, udah bisa nyusul nih gitu kan ya. Nah itu juga sebenarnya salah dorongan ya. Nyusul maksudnya? Nyusul esin mau lulus gitu kan. Ya. Nyusul kamu maksudnya Iya. nanti kamu ke balap dia gitu? Iya, Oh, pasti oke. itu ada satu dorongan juga ya. Iya. Ya. Jadi saya lihat memang hidup kita ini kan ada season ya, season di mana kita hidup ya. Nah season itu ya saya lihat memang harus selalu growth ya. Waktu kita di wrong season kita juga sebenarnya tahu sih kita nggak damai sejahtera juga sih sebenarnya waktu kita di wrong season itu. Jadi saya merasa ya kalau saya di season ini terus ini nggak benar sih kelihatannya gitu. Saya harus do something gitu. I see. Do something. Nah, at the end ya saya mulai beresin sekolah saya, which is sebenarnya nggak terlalu susah juga sih kalau saya mau. Sebenarnya Kalau tinggal serius nggak susah. nggak serius nggak susah. Tinggal teman-teman sebenarnya tergantung komunitas kan ya. True. Waktu kita masuk ke kuliah kita pilih yang nerdy atau kita pilih yang ini gitu. Kalau nerdy kita pasti cepet lulus sebenarnya kan. Iya, I Karena see. mereka yang nolong kita untuk bisa kalau kita nggak ngerti Stay on track. kita tanya gitu. Jadi mereka butuh peers kan ya gitu. Nah itu ya setelah itu ya lulus. Akhirnya Michael berapa tahun kuliah lulus? Aduh saya nggak ingat kali ya. Atau sengaja nggak mau diingat? Jangan ditanya deh gitu. Iya. Iya, Lama ya? Lumayan. Kan normalnya 4 tahun. Kamu berapa lama? Nggak mesti tanya temen kamu waktu itu jadi sudah S3 atau S4 gitu. Iya. Tapi maksudnya itu kan firman Tuhan ngomong gini nih, all things works together for good gitu ya. Segala betul. sesuatu terjadi untuk kebaikan. Nah, kalau memang ayat itu berlaku buat Michael, kebaikan-kebaikan apa sebenarnya yang kamu lihat di masa-masa kamu mengembara itu menjadi anak yang rebellious gitu? Sebenarnya ayat itu kan konteksnya rencana Tuhan itu selalu baik True. untuk orang-orang yang Mengasihi Mengasihi dia. dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Betul. Nah, waktu saat itu I don't think Kamu saya even tuh terpanggil. I don't think saya itu di dalam rencananya kan ya. Yes. Gitu karena ya hidupnya kayak begitu kan gimana bisa dalam rencananya ya. Betul. Gitu. Jadi sehingga ya jalan aja kayak begitu kan ya. Tapi ya maksud saya melihat Tuhan itu nggak pernah meninggalkan gitu. Dan juga mungkin yang saya lihat adalah keluarga kita tuh keluarga yang percaya kan ya, keluarga Kristen ya. Sehingga dari kecil kita dididik untuk ke gereja walaupun kita nggak suka ke gereja gitu kan. Iya. Even your parents even. Iya. Iya. Maksudnya mereka semua dari dulu udah anak-anak Tuhan. Udah Kristen Iya, dari dulu. betul. Dari opa atau Opa, mungkin dari orang tua sih dari mungkin ya. orang tua? I see, that's good. Ya, Terus sehingga waktu di situasi yang nggak nyaman sebenarnya ada yang sudah ada yang ditabur gitu. Ada fondasinya sebenarnya. misalnya apa? Biasa untuk berdoa misalnya ya. Jadi walaupun hidupnya misalnya nggak benar gitu, ngelakuin hal-hal yang nggak benar, tapi tetap berdoa gitu ya. Walaupun ya mungkin munafik juga kan jadi. So Michael Habis melakukan berdoa party gitu. Iya. itu. Tuhan berkati aku mau party sama teman-temanku gitu. Party gitu kan maksudnya. Iya. Tapi maksudnya kan kalau dibilang bahwa kalau nggak di dalam rencana Tuhan mungkin secara harafiah ya. Tapi maksudnya kan kayaknya dalam kondisi seperti itu nggak mungkin deh. Maksudnya kalau Tuhan nggak berencana untuk menjangkau kamu dan menjamah kamu. Istilahnya kan dalam kehidupannya yang tidak baik itu kan istilahnya kalau ada teman kamu ngomong ajak ke gereja aja, pernah nggak?
Maksudnya? Mungkin saya tolak waktu itu. Kamu tolak kan pasti Iya. kan? That's my point. Iya. Nangkep nggak maksudnya? Iya. Berarti Tuhan masih beracara dalam kehidupan Pasti, kamu. pasti. Jadi kamu masih terpanggil di dalamnya. Betul. Saya sih melihat Tuhan itu kan manggil semua kita ya. Yes. Nggak ada yang nggak dipanggil sebenarnya kan. Tinggal bagaimana kita meresponinya sebenarnya. Kita True. mau ambil panggilannya apa tidak. Gitu. True. Iya. Jadi saya melihat ya Tuhan tuh selalu panggil gitu. Nah tapi ya balik lagi kita mau ambil apa enggak gitu. Nah waktu awal mungkin saya banyak nolak juga sih. Saya merasa kayak gereja kan culun-culun gitu kan ya. Iya. Nggak cool gitu kan. Padahal kalau misalnya saya sama teman-teman ini lebih cool gitu. Iya. Tapi at the end ya waktu saya mulai bertobat gitu ya, maksudnya saya beresin sekolah saya. Dan untuk ngeberesin itu ya perlu challenge juga sih ya. Maksudnya kayak ya jarang ke sekolah, sekarang mulai ke sekolah lagi. Ada rasa kayak awkward juga kan gitu ya. Tapi itu kan starting, kalau kita mau ngeberesin pasti ada situasi-situasi awkward yang kita harus lewatin kan. True. Gitu. Nah itu ya harus dihadapin, cari teman baru juga awkward. Oh berarti gitu. kamu ninggalin teman-teman yang lama? Dia tinggalin semua. Jadi teman-teman saya yang lama tuh pikir saya udah gone, back for good gitu ya. Oh gitu. Ternyata Nah, saya terus. enggak. Oh oke. Jadi Iya, saya iya. tinggalin mereka semua, ganti nomor, hilang lah. Oh itu perlu ya dalam kondisi seperti itu ya. Tapi padahal kamu masih tinggal di tempat tinggal yang sama? Sama. Oh tapi nggak dicari ya sama mereka? Enggak. Kurang setia berarti mereka. Ya, Tuhan butakan mata mereka. Kalau dalam bahasa sekarang itu, Tuhan butakan mata mereka. Iya. Oke. Lalu maksudnya apa yang membuat kamu akhirnya memutuskan lu mau pulang, terus kemudian lu sampai jadi hari seperti ini, gitu? Kalau pulang itu saya merasa di sana tuh sebenarnya nyaman kan ya. Jadi sebelum saya pulang tuh saya kerja juga di sana sebagai engineer kan, gitu sebagai Oh engineer. ini setelah lulus ya? Setelah lulus gitu, saya banyak ngebangun kayak infrastruktur. Wow, Jadi saya keren waktu banget. ya kerja sama perusahaan perusahaan, kerja sama pemerintah. Jadi Ini di mana di Australia, di kota apa? Ya Melbourne, Oh, Melbourne di City Melbourne. Council. Melbourne is nice man. Ya, jadi saya kerja di City Council yang memang pekerjaannya bangun infrastruktur kayak gorong-gorong, jalan, gitu. Jadi waktu itu ada orang gereja yang ajak saya untuk masuk gitu. Ya, dan saya juga banyak belajar sih di situ sih bagaimana tentang databasing gitu. Bahwa semua kan kalau di sana satu kota itu udah dalam ada AutoCAD-nya ya. Iya, betul. Gitu. Jadi semua kayak driveway, semua tuh udah lengkap di AutoCAD dari zaman belum ada Google Maps. Nah, Udah rapi banget. udah rapi banget Iya, gitu. iya, Jadi iya. saya juga kalau kita mau misalnya yang komplain di alamat ini, saya tinggal search di komputer alamatnya di mana sih, keluar semua di sistem. Gitu. Jadi ya sebelum saya pulang ya saya kerja gitu. Nah, tapi ada satu masa saya rasa juga bosan ya. Masa saya merasa Indonesia itu negara yang berkembang. Jadi kalau kita mau banyak melihat hal-hal yang baru sebenarnya di Asia, di Indonesia ya gitu. Karena negara kita tuh berkembang, banyak pembangunan, banyak sesuatu yang baru. Bisa kita lihat hotel-hotel kita juga baru-baru gitu. Maksudnya berbeda sama kayak negara-negara yang memang sudah maju kan. Karena mungkin pertumbuhan ekonomi mereka juga paling berapa 1%, bisa 0 gitu kan ya. Kalau kita bisa 4%, bisa 5%, bisa 8% gitu. Jadi memang growth-nya itu beda gitu. Sehingga saya merasa kalau saya pulang ke Indonesia rasanya itu lebih lebih impactful. Ya. Nice. Iya. Waktu pulang sempat juga kerja engineering atau langsung masuk ke Taman Safari dulu? Masuk ke Taman Safari, tapi waktu itu kita lagi pembangunan Bali Safari. Oh, jadi kamu yang diserahin untuk Ya, pembangunannya. salah satu terlibat di situlah gitu dalam pembangunan Jadi macam-macam. ilmunya kepake ya? Ya, emang kepake. Kebetulan kita waktu bangun itu juga sempat banyak kendala. Kayak salah satu jembatan kita juga sempat rubuh gara-gara banjir gitu. Jadi waktu itu kan kalau jembatan rubuh, ini mesti gimana nih gitu kan ya. Karena jembatan itu waktu itu semua akses kerja tuh lewat jembatan itu. Gitu. Jadi solusi jangka pendeknya apa, solusi permanennya seperti apa. Jadi ya memang itu engineer problem lah gitu. I see. Nah, kalau misalnya ini untuk penutup ya. Apa yang sekarang kan you are well established gitu, sudah sangat mature, dewasa gitu, udah menikah. Anak-anaknya ada berapa sekarang? 3. Tiga ya. Anak. Umur berapa mereka range-nya? Yang pertama tuh 11, 9, sama 8.
Oke. Nah, dengan wisdom yang sekarang Mike ini punya, apa yang akan kamu lakukan beda dengan apa yang orang tua kamu dulu lakukan terhadap 3 anak-anak yang Tuhan percayakan sama kalian, sama kamu dan istri ini? Mungkin yang kita lakukan beda adalah kita mungkin lebih dekat sih sama anak-anak ya. Kayak maksudnya kita kan dari keluarga timur ya. Jadi yang biasa mungkin agak kaku juga kan ya. Sehingga antara orang tua dan anak tuh seringkali ada mungkin barrier ya gitu. Jadi karena mungkin ya kita kecil juga ditinggalkan karena kita juga mereka harus kerja. Ya tidak bisa disalahkan juga memang kondisi zaman itu kan seperti itu ya. Tapi kan zaman kan berubah ya, zaman berubah. Dan anak-anak kita juga berubah gitu ya. Dengan kalau dulu mungkin kita untuk keterbukaan terhadap informasi juga nggak banyak gitu kan ya. TV juga channelnya itu aja gitu. Tapi sekarang mereka sangat terbuka dengan gadget, dengan teman, dengan itu gitu, dengan Netflix gitu. Jadi sehingga ya hubungan dengan anak itu menurut saya sekarang ini lebih perlu gitu. Bagaimana kita membangun hubungan bukan hanya sebagai ayah dan anak, tapi mungkin juga sebagai teman juga untuk mereka. Bisa menjadi teman mereka. Bisa menjadi teman untuk mereka. Nah itu kan harus ada hubungan artinya kan, nggak bisa dipaksa ya. Itu harus sesuatu yang dibangun ya. Maka ya yang kita coba lakukan adalah kayak saya pergi dating misalnya sama salah satu anak. Tiap bulan kita ada gilirannya, anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga. Nice. Ya termasuk istri saya juga. Oh iya, itu penting itu, jangan lupa. Ntar nggak pernah dating sama istrinya. Curcol gitu. Nah kalau misalnya dalam gereja, komitmen di gereja, apa yang Michael lakukan terhadap komitmen kamu di gereja gitu? Ya kalau saya sih melihat perlu ya, maksudnya kita semua tuh perlu melayani lah ya. Jadi di dalam season juga tadi kalau saya bilang season, setiap kita tuh ada growing ya kan season ya. Jadi maksudnya season di mana kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Season di mana kita belajar tentang firman Tuhan. Lalu season di mana kita harus mengajarkan orang lain tentang firman Tuhan. Jadi itu adalah fase di dalam spiritual growth kan ya. Tapi kalau misalnya kita stuck di satu season, maka kita juga nggak maksimal sebenarnya. Nah sekarang Michael di season apa yang tadi 3 itu? Saya sih juga melayani juga sih di gereja, juga pemimpin komsel juga. Jadi itu ya sedikit lah yang saya coba bisa lakukan, saya coba lakukan. Nah, apakah masih melihat bahwa orang-orang gereja culun-culun ini kayaknya? Nggak cool-cool kayak gimana? Kamu menjadi bagian daripada yang nggak cool-cool dan itu gimana? Udah sekarang? Pasrah. Enggak, tapi beda kali. Ada nggak dari pemikiran bahwa ternyata gereja nggak seantik ini nih? Nggak seculun dulu. Nggak seculun yang gue pikirin. Nah, gimana, ada nggak kayak gitu? Kalau dulu kan kayak orang-orang gereja tuh nerdy gitu ya. Iya. Ya. Sekarang enggak kan? Nggak tahu deh. No comment. Masih ada lah pasti. Iya, oke. Well, anyway, it's very interesting. Sebagai closing nih, ini sebagai 3, nanti boleh dipilih 3 aja untuk this or that supaya nanti bisa dijawab. Apa tuh? Safari siang atau safari malam? Ya, kamu pilih mana dan kenapa gitu? Yang mana ya? Mungkin safari siang kali ya. Karena safari siang ya sekarang saya lihat siang itu kan lebih banyak fun-nya ya sebenarnya ya. Lebih banyak activity-nya, lebih banyak hal yang bisa kita lakukan. Gitu. Walaupun malam itu mungkin malam itu banyak hal yang tidak terlihat. Jadi karena gelap kan ya. Sehingga kita hanya bisa lihat hal-hal yang mau kita kasih lihat kan, kayak yang kita cahayakan itu yang kita lihat. Yang gelap tidak kita lihat kan gitu. Tapi di siang itu activity-nya lebih banyak dan lebih fun lah pastinya. Nice. Kami sendiri belum pernah kayaknya safari malam. Safari malam ya. Di Singapura. Ya. Oke. Singa atau macan? Mungkin saya lebih suka singa sih sebenarnya. Oh gitu. Why? Karena singa itu dia seorang pemimpin kan ya. Singa itu pemimpin, singa itu leader of the pack.
gitu. Dia punya pack, dia punya family, dia ngurus keluarganya. Oh, dia kalau ngurus harimau nggak family. ya? Harimau nggak pakai pack ya? Oh, dia Lone sendirian Ranger. dia. Dia apa tuh namanya, soliter ya. Soliter. Dia satwa Oke. soliter. Jadi dari harimau yang pernah kita lepas dengan GPS collar, kita waktu itu menemukan harimau jantan itu radius perputaran dia 200 km. Wow. Ya, jadi besar. Wow. Ya, sedangkan harimau betina itu radius perputaran itu 40 kilo. Ya. Karena harus jaga ini cubs-nya ya. anak-anaknya. Cubs-nya. Dan jadi mereka tuh keliling ya. Jadi mereka jalan selama 200 Jauh banget loh itu. kilometer itu jauh, gitu jauh. Nah kalau si perempuan itu dia punya parameter lebih kecil. Nah waktu dia bertemu dengan betina dia akan kawin. Lalu dia akan jalan lagi jantannya nih ya, kita ngomong jantannya. Jadi nggak ya. bertanggung jawab nih. Dia nggak bertanggung jawab. Terus dia pergi keliling lagi. Keliling Ntar gitu. ketemu betina yang lain. Ya. Jadi dia bisa menabur banyak tuh di dalam gitu. dalam perjalanannya dia. Tapi kalau Tapi macan, kalau singa nggak kayak Singa? gitu. Singa nggak seperti itu. Dibawa tuh Singa kan keluarganya. keluarga. Jadi dia akan dan dia apa tuh namanya lebih punya wilayah ya, teritorial. Mereka juga semua punya teritorial. Oh, sih. semua binatang teritorial. Iya, jadi kayak si harimau itu juga teritorialnya 200 hektar itu. 200 meter. Iya. Wow. Jadi walaupun dia nanti ada antara jantan sama jantan mereka ketemu dan mereka suka berantem Tarung, dan iya. mereka jalan lagi gitu, tapi mereka punya radius itu. Tapi mereka selalu moving kalau si harimau. Tapi kalau singa dia akan stay di one place kan. Dia punya Iya. rumah. Gitu. Kayak- Berarti Ya, beruntunglah kita disebut kita ini belajar dari singa dari suku Yehuda, bukan Iya. macan dari suku Yehuda. kayak apa film Simba itu Lion Iya, King. Lion Ya. Jadi King, kita iya, ngerti itu kan Pride ya. Rock, Emang iya. mereka Oke, travel last in but the not past. least. Iya, terima kasih. Kan istri sama anak-anaknya juga dibawa gitu kan. Aktivitas outdoor atau indoor? Mungkin saya outdoor kali. Outdoor, kenapa? Ya. Saya bosan kalau di dalam rumah. Tapi kalau istirahat ya suka di rumah lah ya gitu ya. Tapi kalau aktivitas ya saya lebih suka di luar sih, olahraga, lari, golf mungkin apa gitu. Jadi Nice. itu lebih baik daripada kita di rumah main game itu. Rasanya lebih produktif juga kan ya. Oke. Well, kami sangat diberkati. Thank you. Terima Mas. kasih. Thank you banget. Terima kasih. Salam buat istri kamu, salam buat keluarga kamu, buat papa dan mama juga ya. Terima kasih. Terima kasih sudah membuat Indonesia menjadi lebih menyenangkan karena adanya Taman Safari. Terima kasih Pak. Dan jangan lupa yang aviary-nya aviary bird juga. park. Thank you. Kita masih kudu ke sana loh ya. Yes. Ya, masih lihat Belum ya. soalnya. Kita rencana mau buka sih di bulan September sih. Oh, Alright. sekarang masih belum buka. Masih belum buka. Jadi kita baru buka 2 restoran. Oke. Tapi restoran ada burungnya sih. Ya, Uniknya. oke. Buru-burunya apa aja? Jadi kita di situ nanti ada salah satu restoran kita tuh ada Griffon vulture ya. Jadi ada vulture yang besar yang tingginya Vulture. 95 cm. Burung Vultures itu gagak ya? berarti ini apa namanya? Pemakan bangkai. Pemakan Pemakan bangkai. bangkai. Ya. Wow. Jadi dia kalau kepak sayap itu 3 meter. Gila. Wow. Dari ujung ke ujung 3 Ya, meter gitu? dari ujung ke ujung 3 meter. Wow. Keren, keren. Gede berarti dong? Iya, makanya itu kita taruh di tengah-tengah restoran. Wih, masih hidup? Masih hidup. Ya. Keren dong. Keren. Jadi memang kita coba untuk selalu bikin yang unik-unik lah gitu, yang baru ya. All the best. Oke, Thank you. all the best ya. Thank you Makasih. banget. Oke, pemirsa ada doa yang sudah terjawab yang saya akan bacakan untuk pemirsa. Puji Tuhan berkat dukungan doa dan bimbingannya, saat ini anak kami sudah berhasil lulus masuk perguruan tinggi negeri di Depok. Bahkan dia dapat beasiswa full. Semua karena Tuhan sungguh amat baik terhadap keluarga kami. Haleluya. Wow, selamat ya Ibu buat anaknya yang sudah dapat beasiswa. Kalau masih ada di antara pemirsa memerlukan bantuan doa atau konseling, hubungi kami Ya. di nomor yang tertera atau melalui email ke doa@anugerah.net. Tim doa kami akan melayani Anda. Oke, saya tutup dengan firman Tuhan singkat ya. Ini tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga. Saya tadi tertarik sekali dalam ada satu kalimat atau kata-kata yang dikemukakan oleh narasumber bahwa ada musim dalam kehidupan. Nah, dalam firman Tuhan dikatakan seperti ini dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 aja supaya singkat. Di sini tertulis untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam dan begitu banyak lagi sampai bawah.
Nah, pemirsa sekalian, ini menarik banget bahwa ternyata kalau kita hidup dan berjalan dengan Tuhan ya, ini ada suatu warisan iman yang kita terima dari orang tua kita loh. Nah, tetapi pada saat yang bersamaan, kalaupun Anda hari ini adalah generasi pertama dari orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, percayalah bahwa karena Tuhan itu punya satu tujuan yang besar di dalam kehidupan kita atau kehidupan kalian. Dan Tuhan, sebenarnya dalam firman Tuhan juga tertulis bahwa Tuhanlah yang menulis musim-musim kehidupan kita. Tuhan tahu berdiri dan duduknya kita, bangkit dan rebahnya kita. Dan bahkan sejak sebelum dunia itu dijadikan, firman Tuhan juga mengatakan bahwa Tuhan itu sudah mempersiapkan rencana-rencana yang baik buat kehidupan kita sejak dunia ini didirikan dan bahkan fondasi-fondasi di dunia didirikan. Nah, mengetahui hal ini, percayalah bahwa di dalam musim apapun yang hari ini kalian sedang hadapi, mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian bertanya, atau mungkin menurut saya adalah coba assess ulang, periksa kehidupan kalian. Sudah nggak kalian ini sudah optimal menjalankan kehendak Tuhan? Kalau belum, rupanya sekarang waktunya gitu ya. Jangan menunda lagi karena kita nggak tahu gitu hari esok ini ada apa gitu. Memang kita tahu hari esok kita di tangan Tuhan, tetapi musim kehidupan kita suatu hari pasti akan habis. Di mana kita akan pulang ke rumah Bapa, kemudian kita akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah Bapa berikan kepada kita. Kalau kita misalnya ditemukan menjadi efektif dan kemudian kita berbuah, yang kita tentunya rindu untuk dapatkan adalah di sana Tuhan akan berkata, well done gitu ya, hambaku yang baik dan setia. Engkau telah mengerjakan panggilan dan hal-hal yang telah Tuhan percayakan kepada kehidupan kamu. Saya berdoa, biarlah apa yang tadi dibicarakan dengan Bro Michael ini akan dapat menjadi suatu inspirasi buat kalian semua. Dan kalau kalian dari keluarga-keluarga orang-orang yang luar biasa, percayalah bahwa itu semua bukan cuma karena hasil kerja keras saja, tetapi karena tentunya kasih karunia dan berkat Tuhan yang melimpah buat kehidupan kalian. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu. Terima kasih untuk narasumber hari ini, Bro Michael Sumampau. Untuk keluarganya yang sudah mempunyai ide brilian. Dan kami tahu ini bukan terjadi secara kebetulan. Tetapi ada divine appointment-Mu. Sehingga mereka boleh memutuskan untuk membangun sesuatu yang benihnya daripada Engkau. Berkati kehidupan mereka dan lawat mereka supaya mereka lebih lagi berdampak buat negeri ini, buat banyak orang. Dan terutama mereka dapat menjadi pemurid-pemurid yang luar biasa Tuhan. Menjadi inspirasi bagi orang-orang yang lelah, bagi orang-orang yang jatuh, atau bagi orang-orang yang belum mengalami keberhasilan dalam kehidupannya. Dan aku memberkati setiap pemirsa sekalian, biarlah Engkau melawat mereka. Engkau adalah Tuhan daripada segala musim. Dan kami Tuhan ucapkan, biarlah berkat-berkat Tuhan tercurah pada kehidupan kalian semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kalian bersama dengan kami, katakan. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, pemirsa, kita akan jumpa lagi di episode Good News yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Pemirsa, terima kasih untuk dukungan yang diberikan kepada kami di Good News Program sejak tahun 2005. Sehingga sampai dengan hari ini Good News Program masih bisa mengudara dengan partnership dan support yang Anda berikan. Apabila ada di antara pemirsa yang belum memberikan support kepada kami, Anda bisa melakukannya dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan subscribe di YouTube channel kami @anugrah-ministries. Apabila Anda berkenan untuk memberikan taburan secara finansial, silakan melakukannya melalui rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya seperti yang firman Tuhan katakan, orang yang menabur pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.